Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Selasa 29 November tahun 2022. Sungguh, ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan teruslah percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati kita, sama seperti Dia telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, puji Tuhan. Hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita, mari kita izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 4 hari bersama Yunus. Dan luar biasa, hari ini kita telah berada di penghujung pasal kitab Yunus. Selama 4 hari penuh, saudara yang mengikuti dengan setia pasti telah sangat penuh berkat Tuhan. Karena kita telah diajari banyak hal mengenai sifat pribadi Allah, sehingga kita bisa terus belajar menyenangkan hatinya. Dan orang-orang yang bisa mengerti bagaimana menyenangkan hati Allah, merekalah yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Baiklah, kita akan membaca kitab Yunus pasal keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judul renungan kita hari ini, belas kasihannya berlaku untuk siapa saja. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Dengan judul perikop, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Yunus begitu marah ketika melihat Niniwe bertobat dan Allah tidak jadi menghukum kota itu. Sebenarnya, Yunus sangat mengenal Allahnya dengan baik. Ia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, serta berlimpah kasih setia. Dan yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Inilah sebab utama mengapa Yunus melarikan diri ke Tarsis, karena ia mengenal sifat Allah dengan baik. Yunus tahu bahwa Allah akan menyesal dan tidak jadi menjatuhkan hukumannya jika suatu bangsa bertobat dari kejatuhannya. Sebagai seorang nabi Tuhan, tentu saja ia tahu kebiasaan Tuhan. Memang sekali ini Tuhan bertindak tidak seperti biasanya. Secara umum, jika Tuhan hendak menghukum satu bangsa, maka ia akan memerintahkan nabinya untuk menubuatkan penghakiman tentang bangsa tersebut kepada orang Israel, bukan kepada bangsa yang akan dihukumnya. Tapi kali ini Tuhan menyuruh Yunus untuk menyatakan penghukumannya terhadap Niniwe secara langsung, bukan kepada umat Israel. Karena itu Yunus curiga bahwa Tuhan belum akan menghukum Niniwe dan mau memakainya untuk memberikan kesempatan kepada kota Niniwe untuk bertobat. Yunus tidak menghendaki agar kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, yang terkenal dengan kekejaman mereka dan banyak menindas bangsa Israel. Yunus tidak mau mereka bertobat sehingga mereka tidak dihancurkan Tuhan. Karena itu Yunus tidak mau memberitakan firman yang diberikan kepada kota Niniwe. Sidang jemaat Tuhan, jika kita sedikit menilik kebiasaan kita, kadang-kala mungkin apa yang dirasakan Yunus juga kita rasakan. Kita lebih senang jika Tuhan menghukum musuh daripada musuh itu bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukumnya. Namun ini yang harus kita tahu dan kita harus pahami, bahwa Tuhan berhak memberikan belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Amin. Itu sebabnya lewat perenungan di akhir kitab Yunus ini, kita harus belajar ikhlas menerima ketika Tuhan juga berbelas kasihan kepada orang yang kita anggap tidak layak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Sebab sesungguhnya kita pun sebenarnya tidak layak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Hanya karena kasih anugerahnya yang tuluslah, makanya kita diselamatkan. Amin. Kasih karunia Allah berlaku untuk siapa saja, bagi mereka yang mau bertobat. Jika kita mendapati ada orang sesama kita, tetangga kita, melakukan hal-hal yang mungkin tidak benar di hadapan Tuhan, jangan kutuki mereka atau jangan harapkan Tuhan menghukum mereka. Tapi harapkanlah mereka menerima belas kasihan Tuhan dengan memberikan kesempatan agar mata mereka tercelik dari perbuatan-perbuatan salah yang mereka telah lakukan. Doakan, harapkan Tuhan bekerja dalam hidup mereka, sehingga satu kali setiap lutut akan bertelut. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, karena mereka mendapatkan kesempatan untuk merasakan kasih karunia yang daripada Tuhan. Berbanggalah memiliki Allah yang penuh dengan belas kasihan kepada siapa saja.
Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jauh-jauh terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, atau mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit secara fisik. Dengarkanlah, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.